Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Hari ini IHSG-nya ditutup merah ya Bapak Ibu. Dan cukup bold ya, cukup kuat sinyal returningnya. Maksudnya setelah naik tinggi berapa waktu kalau Bapak Ibu rajin menonton After Market Close, saya mengatakan ini sahamnya naik terus. Volumenya meningkat tapi spreadnya atau price-nya candle-nya kecil-kecil. Itu menandakan dia anomali terhadap hukum ketiga Wyckoff. Jadi ada result tapi effortnya kayaknya ditahan ya. Jadi memang berbahaya. Oke, nanti kita lihat. Kalau regional Bapak Ibu, Kospi merah, yang lainnya menguat ya Bapak Ibu. Ini eh, kalau kita nonton berita Bloomberg tadi, saya nonton sekilas malah ada pemotongan suku bunga. Kalau nggak salah yang motong Australia, Cina ya. Karena deflasi di sana Bapak Ibu. Lemah permintaannya. Oke baik. Kita akan lihat Bapak Ibu. Ada tiga. Saya pengennya cepat. Karena saya kondisi begini nih melihat ada gap yang harus ditutup. Maka saya dari kemarin tuh sell on strength. Merapatkan stop loss dan harus rapatkan. Mungkin juga di pasar saham Amerika saya Tesla kan profitnya sudah 50% ya. Luar biasa. Nanti saya juga pengen profit taking. Oke, ini dia trailing snapshot Bapak Ibu, dia opening gap up. Jadi ini memang sudah dicurigai karena dia crawling ya, nanti kita akan bahas lagi. Dan akhirnya kita di jam 3-an dia baru tembus jadi merah dan tidak ada mampu ditarik ya. Kemarin tuh kenaikan itu tetap terus naik. Memang sebenarnya sudah ada indikasi dia mau jatuh, tapi asingnya kan masuk terus. Nah, sekarang kali ini asingnya keluar. Net sell 352 miliar. Asing kita indeks kita minus 0,65. Transaksinya cukup tinggi 16 triliun ya. Dan ini asingnya masuk di BBCA tapi kayaknya keluarnya juga besar di tempat lain. Antam masih net buy, maka Antam ini saya biarkan aja let profit run. Yang lain-lainnya mau profit taking saya sell on strength dan rapatkan mungkin malam ini. Jadi dan saya lihat memang tadi ada yang komentar sama saya, Pak, datanya kayaknya bermasalah, delay. Mungkin asingnya belum delay, Bapak Ibu. Ya, nanti mungkin foreign flow-nya belum. Saya juga lihat mungkin rotasi saham tidak sempurna. Ini nggak tahu nih ada apa ya. Uh, tapi nggak apa-apa lah. Kita pakai data apa yang ada karena memang jaringan sering bermasalah antara server dengan pusat data dan sebagainya lah ya, Bapak Ibu. Nanti mungkin top foreign flow-nya juga belum masuk, top net buy juga belum masuk, top hajar kanan hajar kiri. Biasa itu delay. Saya nggak tahu, ya kan tergantung di sana lah. Kalau ada masalah, apa boleh buat di pusat data. Alertnya ada 3, PGO, BRPT, TPIA, Bapak Ibu. Saya akan singkat lagi semuanya supaya cepat kita after market close hari ini. Disclaimer on ya Bapak Ibu. Ya, itu saja biar cepat ya. Ini informasi workshop. Sabtu depan kita akan mengadakan workshop batch 39. Habis itu kita akan vakum istirahat untuk trading bisnis. Dilanjutkan dengan workshop volume level advance, volume price analysis bagi yang eligible. Artinya yang sudah ikut level basic bisa lanjut ke level advance. Oke, mari kita langsung saja pindah ke Telegram botnya ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Mungkin sebagian data delay masuk ke server, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin delay atau nanti saya belum dapat pemberitahuan kalau ada kerusakan data. Tapi kita lakukan analisa dengan data yang apa lah. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu setelah nonton video ini, nanti malam mudah-mudahan dia sudah update ya. Sekarang ada 3 alertnya Bapak Ibu, kita cek alert. Ya, ada 3 BRPT, PGO dan TPA. Jadi BRPT ini ya bentuknya seperti itu, dia sahamnya saham yang dipegang oleh Prajogo Pangestu lah. Jadi kita tahu siapa pemiliknya. Kalau Prajogo Pangestu tidak ingin berniat menjual ya sahamnya tenang saja lah, dia akan bolak gitu. Justru bagus untuk trading ya. Kita bisa jual di 900-an sampai 1000. Ya. Nah, PGO dapat pullback, TPS saya nggak tahu. Nanti kita bikin singkat saja lah. Kita cek dengan Rekom. Rekom ini kita lihat dulu Bapak Ibu, end of day-nya tanggal 20, ya update-nya. Kita lihat nih, sinyalnya indicators weakness semua. Jadi ini hati-hati. Karena kita sudah menduga, sudah mengkhawatirkan ini naik terus berbahaya. Karena speedometernya sudah ekstrim di daily-nya.
harus turun gitu. Karena kan saham kayak kalau nggak naik harus turun ya gitu. Jadi dari speedometer kemarin naik terus, begitu dia naik terus itu indikasi sell on strength ya. Nanti kalau dia berbalik extreme fear itu cocok untuk buy on weakness. Ya. BBC sell, Cimorai sell, ini semuanya sudah sell, artinya supply-nya masuk ya. ESA masih bagus. Lalu lihat ini sell, ESA masih bagus, golden cross, dead cross. PANI, SMRA, dia dead cross. BRPT ada alert, TPIA juga ada alert. Nanti kita akan nanya singkat. Kita cek dengan SCR VBOOM, apakah ada saham ledakan volume di saat kondisi seperti ini. ASRI, VPA ASRI. Keren nggak dia? Atau, aduh ini jaringannya lama Bapak Ibu, mohon maaf. Ini bisa jaringan di rumah saya atau di server. Kayaknya rumah saya nih. ASRI ya, keren dia ya. Ledakan volume nih, tapi ada churn ya Bapak Ibu. Ada churn, artinya dia meledak tapi volumenya masuk. Ini bottoming nih ASRI nih. Kita cek dengan SQ-nya gimana? SQF. Ada nggak ya? SQF ASRI. Ada nggak? Soalnya dia bukan kompas. Oh, nggak ada ya. Tidak ada. Maaf. Oke. Kita cek dengan SCR Extreme. Nih, saham-saham ekstrim. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi berhati-hati. Kalau Bapak Ibu pegang Adaro, BBCA, BBTN, dia mereka sudah extreme greed. Ini rentan untuk profit taking ya. BTPS ini saya sudah sell on strength. Masih ada sisa. Saya naikkan stop lossnya. Memang terbaik adalah merapatkan stop loss karena itu paling optimal. POWR. Hati-hati yang berada di extreme greed karena itu rentan untuk koreksi. Oke, lalu nanti weekly cek sendiri ya. Kita cek dengan SCR panic. Ada nggak ya? Saham-saham yang panic. Ya, ini saham-saham panic. Ya, Bapak Ibu. Kita SCR Hope. Nah, oke itu dia. Nanti ini foreign flow kayaknya delay ya Bapak Ibu. SCR Top FF. Jadi saya mau ngecek juga tadi 0 ya. Jadi datanya belum masuk nih Bapak Ibu. Sabar. Nanti mungkin kalau dia masuk dia akan terupdate. Oke, kita langsung saja pembahasan composite, Speedo composite. Kenapa saya pengen cepat? Saya pengen update trading plan saya. Kemarin aja banyak tuh ya, saya update. Ini harus diupdate lagi. Ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah berapa ya? Lebih dari seminggu nih. Extreme Grid terus. Sempat dia masuk, lalu Extreme Grid lagi karena dia bermain di weekly ya. Weekly-nya baru valid nanti hari Jumat. Extreme Grid ya Bapak Ibu. Jadi memang rentan untuk profit taking. Ini weekly-nya datanya terupdate nggak ya? Star Composite. Ya, weekly. Nggak ada pula Star Composite. Iya nih, nanti lah. Ini kenapa nggak ada ya? Jadi memang ada kendala juga nih di data ya Bapak Ibu. Lagi kendala. Tadi ada yang bilang sama saya, Pak ini agak delay. Oke, nanti saya cek lagi lah habis ini ya. Karena kalau saya delay nanti after market close, banyak yang bilang, Pak ditunggu after market close-nya. Kita cek dengan Star C0. Ini juga ada bermasalah juga nih. Jadi nggak stabil datanya. Oh ini udah benar ya. Nah, kita lihat relatif terhadap composite ada beberapa yang menguat. Tanggalnya sudah benar. Oke, kita lihat langsung VPA. Weekly composite. Tadi yang bilang, Pak, datanya belum update. Saya cek, oh delay aja. Dia ada rejection Bapak Ibu. Jadi sudah berhati-hati. Kenapa dia rejection? Dia masuk ke di supply zone. VBP Weekly Composite. Sebelumnya juga ada, tapi dia tidak valid. Karena asingnya masuk. Ya, di atas sini sudah masuk ke rejection zona ini nih. Yang rejection ini. Nanti di daily akan kelihatan. Ya, ini rejection ya. Oke, tapi itu kalau weekly validnya nanti hari Jumat. Kita langsung saja ke daily. Nah, ini dia mengatakan begini sinyalnya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ini kemarin kan turun juga, tapi sinyalnya tidak terlalu signifikan. Nah, sekarang dia bilang begini. Spreadnya di atas rata-rata.
Jadi sudah besar ya. Spreadnya ini dia rata-ratanya dia termasuk spread yang besar. Volumenya dia rata-rata valid, tapi candlenya merah, berarti merah ini valid. Cuman kalau high volume down bar up bar gini, dia butuh validasi satu candle lagi ya. Dia harus close di bawahnya. Ini dia tidak valid, kenapa dia tidak close di bawahnya? Oke. Jadi kita menemukan sinyal sell yang signifikan di atasnya. Jadi ini pantas kita berhati-hati sebabnya dia crawling. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ini dia merayap di atas upper downchian. Ini dari pengalaman saya kita sebut sebagai crawling. Crawling artinya merangkak. Merangkak ini indikasi dia mau jatuh. Oke. Nanti dia ciri-cirinya melawan hukum ketiga Wyckoff ya. Jadi nanti kalau yang saya sudah pernah jelasin, nanti kalau mau jelasin lagi, kalau ada yang bertanya di dalam kelas peserta workshop level advance, nanti kita bisa bahas itu. Nah, kita lihat VBP composite. Nah, ini dia. Dia nabrak ini nih, ya. Jadi dia naik ke atas, ngambil di sini nih supply-nya kena. Kan panjang, boom dia jatuh. Tapi biasanya dia turun dulu, dia retest sekali lagi. Untuk 2. Dia retest bisa sampai, bisa tidak sampai ya, karena ini kan satu zona sebenarnya. Dia kalau turun ke bawah, mantul di sini naik lagi. Yang kita kalau ini adalah selling climax, authorization biasanya ada secondary testnya. Nah, dari sudah berapa waktu yang lalu ya saya bilang ini hati-hati ada gap. Ini hati-hati ada gap. Jadi yang nggak sempat sell on strength ya sell on strength lah. Ini ada gap. Jadi ada 3 gap. Gap ini biasanya ditutup. Apakah ini dulu, terus dia 2 minggu kemudian tutup lagi, 3 minggu kemudian tutup lagi. Tapi sebaiknya memang tutup. Karena dalam historical sejarah saya pengalaman, di IHSG Composite, kalau ada gap biasanya tutup. Masalahnya, saya tidak tahu tutupnya kapan. Waktu ini saya sudah duga akan tutup. Cuman kan dia naik dulu. Mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi baru dia tutup. Nggak tahu, atau setahun lagi dia tutup. Tapi biasanya akan tutup ya. Masalah waktu aja yang kita nggak tahu. PIF composite. Nah ini masih belum update kayaknya. Ya masih error Bapak Ibu ya. Kita cek lanjutnya kita cek alert ya. Kita lihat kayaknya error juga nih. PVM kayaknya ini juga error juga nih. PVM, BRPT, PGO, TPIA. Kayaknya error juga nih. Bisa. Oh, aneh ya. Oh, gitu. Bisa. Oh. Tapi ya BRPT PGO. Bisa ya. Jadi gimana caranya nih? Ya, bisa. Oh, ini ada error yang perlu diupdate. Oke. Bisa ya, TPIA, PGO, BRPT. Kalau kita lihat TPIA paling besar. Kita korelasinya PCM, BRPT, PGO, TPIA. Kita lihat korelasinya. Oh bisa, tinggi korelasinya Bapak Ibu. Jadi kalau punya BRPT jangan pegang PGO ya. Saya punya tapi tidak banyak di BRPT-nya nggak dapat banyak, PGO-nya tidak dapat banyak juga. Oke, sekarang kita akan lihat alertnya. Langsung saja ya biar cepat. Ini mudah-mudahan tidak sampai setengah jam lah. BRPT, alert BRPT. Jadi BRPT ini saya beli waktu dia lagi panik-paniknya, itu ada diskusi di grup alumni ya. Saya ditanya apa alasan membeli BRPT. Saya bilang BRPT ini harus dikecualikan dari pattern umum. Karena apa? Bandarnya tahu kita Prajogo Pangestu, kita tahu selagi Prajogo Pangestu tidak jualan, dia ada turun, ya kita kesempatan beli karena akan naik juga gitu. Dan cocok untuk nge-swing, tidak cocok untuk investasi ya. Kita cek, mungkin tidak semua orang cocok, tapi bagi saya selama dia profit itu cocok. Yang penting tahu karakternya. Kita lihat VPA Speedo Composite. Speedo BRPT. BRPT Extreme Grid. Kita cek dengan Star BRPT. Hati-hati koreksi ini ya. Dia sudah berada di zona grid. Kita cek dengan VPA Monthly BRPT.
Apa-apa saya buka dari monthly-nya karena supaya tahu saya mau jelasin pattern-nya ya. Jadi kalau dari wake off-nya memang anomali ya, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Ini selesai pattern 1. Lalu ada pattern 2. Nah, ini pattern 2 nih. Lah, ini pattern 3 lagi. Nah, jadi dia polanya berbeda. Jadi kalau pola ini beli terus sampai 500, saya dulu waktu ini turun ke bawah sampai 500 saya beli. Rencana saya akan sell on strength sampai 1000 ya. Jadi mulai 910 sampai 1000 ini akan sell on strength. Ya sampai di sinilah ya. Sell on strength nih. Oke, lalu kita lihat dengan VPA, weekly, BRPT. Ya, ini dia waktu jatuh ke sini kita beli. Nah, sekarang sell on strength aja ke atas Bapak Ibu sampai 1110 sambil stop loss-nya dinaikkan. Kita lihat VPA, BRPT. Ya, dia naik ke atas nih candlenya. Dia nutup gap ya, gap sudah tutup. Tapi nanti lihat VBP, BRPT. Jualnya kalau nggak salah saya 1000 ya. Oh ya, targetnya itu sampai di sini nih targetnya. Jadi saya mulai candle di sini ke atas sell on strength. Yang ini. Belinya turun kemarin sepanjang ini saya beli kemarin ya. Nah, ini jual ke atas. Nanti dia turun lagi, beli lagi di bawah gitu. Itu aja nih kalau BRPT. Lalu kita lihat dengan foreign flow-nya belum aktif ya, nanti kita lihat. Kayaknya banyak yang nggak aktif nih. Kalau kita cek sekarang alert berikutnya. Jadi untuk BRPT kesimpulannya, saya di atas 1000 jual gitu aja. Nanti turun lagi di bawah 700 atau 600 saya beli lagi gitu. Lalu kita lihat PGO. PGO ini Bapak Ibu masuknya pakai payback ya. SCR. Oh, SCR payback ada nggak? Oh ada. CBTN Cita. Ini nggak tahu nih sama apa ya. Kita lihat dengan Speedo PGO. Ekstrim juga. Waspada Bapak Ibu untuk koreksi. Kita cek dengan Star PGO. Nanti saya cek weekly ini ada yang error nih. PGO udah lari kencang, pantasan dia ekstrim ya. Kita lihat VPA weekly PGO. Belinya dulu di sini ya Bapak Ibu sebentar. Kita masuk ke channelnya. Cari PGO. Nah, ini masuk PGO itu waktunya di sini Bapak Ibu. Pakai 0 ini ketinggalan 2 Mei, kita masuknya masuk PGO di 2 Mei dapat ya. Gitu. Jadi sudah ada saya buat. Tapi saya belinya tidak di the best tempo buying, ketinggalan. Oke, kita lihat VPA weekly PGO. Tercepat. Oh, udah ada rejection berarti supply sebelah sananya masuk ya. VBP weekly PGO. Supply-nya masuk nih. Iya di sini. Yang di rejection ini masuk nih Bapak Ibu ya. Oke lah, kita lihat dengan VPA PGO bagaimana? Oke, ini sudah buying climax, sekarang sudah uptrust bar. Jadi uptrust bar ini sinyalnya valid untuk exit kalau besok candle merah ya Bapak Ibu. Dia candle merah untuk validasi, Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya. Di sini ada gap, dia mungkin akan turun dulu ke bawah untuk naik lagi mudah-mudahan. Jadi di sini ada Bapak Ibu ketik tutorial. Lalu sign of weakness. Nah, di sini. Itu yang tadi uptrust bar itu sinyalnya ada di sini. Nonton sinyal CSOW, sign of weakness ya. Oke, sekarang tadi chart apa tadi? Daily ya. Jadi naiknya sudah tinggi ya Bapak Ibu. Ini dia pullback ya. Di sini pullbacknya pas dia turun gini beli, ya langsung dia melesat ke atas. Itu sudah sinyalnya harus turun dulu ya Bapak Ibu. Karena ada gap. Gap ini harus ditutup. Kita lihat dengan ya udahlah ya. Udah itu aja kita lihat alertnya. Karena foreign flow-nya nggak ada nih. Belum update. Nanti abis ini saya akan coba refresh server supaya update. Kita cek dengan alert TPIA. TPIA dia tidak fresh Bapak Ibu. Freshnya tanggal 2 Mei. Kita cek dengan Speedo TPIA.
Grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Oke, lebih aman daripada yang lainnya. Kita cek dengan startnya ada nggak? Start TPIA. Ini saya juga buru-buru karena mau perbaiki servernya nih. Ada delay. TPIA dia tertahan, tapi dia mengarah ke kuat di zona grid. Ini weekly-nya ada nggak? W star. Kayaknya nggak ada nih. Belum di refresh soalnya. Datanya lagi delay. Iya, belum update ya Bapak Ibu. Tapi ya lumayan lah ya. Karena ini kan validnya nanti hari Jumat. Dia habis pending terbitlah hope kalau di weekly. VPA weekly TPIA. Oh, berbahaya nih TPIA nih. Akumulasi. Ini berbahaya Bapak Ibu. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down, the best time for selling second chance. Nah, ini paling tinggi di sini sajalah Bapak Ibu. Dia bisa double top ini. Ya, double top berbahaya ya. Kenapa? Selagi dia volumenya tidak ada yang signifikan perubahan profile volume, itu indikasi double top. Tapi kalau volumenya tiba-tiba sebesar ginilah paling enggak ya. Nah, itu berarti dia bisa jebol. Ini intinya di volume ya. Price, discount, everything, volume validate. Lihat. Ya. Tapi ini masih sampai Jumat lah. Kalau dia naik ke atas volumenya besar, baru kita yakin bahwa dia akan, ini adalah stepping stone. Tapi kalau enggak, bisa jadi double bottom. Double top. Percaya tidak percaya ya, Bapak Ibu rapatkan stop lossnya kalau nggak mau sell on strength. VPA, TPIA. Saya nggak punya, jadi ngomongnya apa adanya. Oh, patternnya juga begini ya. Day move indicate strength, volumenya besar, tapi ada rejection di sini, artinya supply masuk. Kita nggak bisa lihat di sana ada supply zone atau tidak. Apa lagi kita lihat? VBP, wave, fall. Fall, TPI ya. Ini dia. Ini gap. Ini ada gap nggak ya? Kayaknya ada dikit nih. Harus dicek lagi. Kalau ada gap dia akan tutup dulu gapnya ke bawah. Itu yang perlu dilacak ya Bapak Ibu. Ini gap. Ini ada gap sudah tutup ya. Oke Bapak Ibu, itu saja aftermarket course hari ini. Di bawah setengah jam saya mau refresh dulu servernya. Baru rotasi saham, speedometer ada yang nggak berjalan, rotasi saham ada yang nggak berjalan juga. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau datanya tidak update, bukan tidak update, delay ini biasanya. Servernya harus di restart, harus di server dan sebagainya. Tonton aja dulu, insya Allah nanti bisa sedia kala. Itu saja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.